Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 3 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 20. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melayani, bukan dilayani. Mungkin Anda pernah ditolak atau bahkan diancam saat melakukan kewajiban atau pekerjaan baik Anda. Seorang guru misalnya mungkin pernah mengalami penolakan dari anak-anak didiknya saat harus menegur mereka karena nakal. Sang guru tersebut tentu punya maksud baik agar anak-anak tersebut kelak bisa menjadi pribadi baik dan matang. Guru tersebut tentu kecewa dan merasa tidak dihargai. Ini adalah pengalaman pahit baginya. Pengalaman seperti ini juga dialami oleh Nabi Yeremia. Ia tidak hanya ditolak, tetapi juga diancam nyawanya. Orang-orang Israel yang ada di Yudea bersepakat melawannya setelah ia memperingatkan mereka untuk kembali setia menuruti perintah Tuhan. Yeremia antara lain memperingatkan mereka untuk kembali memelihara kekudusan hari Sabat, untuk bertobat dari ibadah berhala. Yeremia mengatakan kebenaran dan menjadi mediator antara orang Israel dan Tuhan. Tetapi maksud baiknya dibalas dengan kejahatan. Ini mengingatkan kita akan pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Yesus juga mengalami hal yang sama. Ia dengan terang benderang menubuatkan penderitaan dan kematiannya. Ia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka bahkan akan menjatuhi dia hukuman mati. Ia akan diolok-olok, disesah dan disalibkan. Saudara-saudariku terkasih, ketika anak-anak Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes, dan ibu mereka datang memohon untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya, bila kelak ia duduk di tahta kerajaannya, Yesus mengingatkan mereka akan piala penderitaan yang akan diminumnya. Ia mengingatkan mereka bahwa mengikutinya berarti meneladaninya sebagai pelayan bagi Tuhan dan sesama, bukan menjadi penguasa seperti raja-raja duniawi di atas singgasana yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan kuasa yang keras atas mereka. Sebab Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dua murid ini menyatakan kesediaan mereka untuk menanggung piala penderitaan sebagai saksi tentang Yesus. Yakobus akhirnya menjadi martir pertama dari antara para rasul, sementara itu Yohanes menderita penganiayaan dan pembuangan. Saudara-saudariku terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi Tuhan dan sesama. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Janganlah hati kita menjadi tawar, pun jika dalam pelayanan kita dicemooh, ditolak karena status kita sebagai murid Yesus. Karena jalan pelayanan adalah jalan yang benar untuk bersatu dengan Yesus dan diselamatkan olehnya. Semoga pelayanan kasih kita dalam keluarga, gereja dan masyarakat berbuah melimpah. Semoga demikian. Amin.